Halo pemirsa, saya Maria Nindita Radiati, Ketua ESG Task Force Kadin Indonesia saat ini. Saya juga merupakan Presiden Director dari ISA, Institute for Sustainability and Agility. Pada ESG Knowledge Sharing kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan kaitan antara CSR dan ESG. Nah, mohon izin saya akan share screen ya. Nah, ini ada presentasi saya. Nah, di sini kita bisa lihat apa perbedaan dan keterkaitan antara CSR dan ESG yang banyak sekali orang bertanya-tanya. Sederhananya, kalau kita melihat gambar ini ya, pemirsa, kita lihat di sini ada gambar yang menunjukkan double materiality. Double materiality dan keterkaitan antara CSR dan ESG. Sederhananya begini, saudara-saudara. Semua operasi perusahaan atau kegiatan aktivitas perusahaan, baik dia adalah perusahaan for profit maupun non-profit, pasti menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Sederhananya, misalnya sampah makanan dari karyawan setiap harinya. Di situ perusahaan sudah memberikan dampak negatif kepada lingkungan hidup, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Itu contoh sederhananya. Maka beda industri, beda perusahaan, beda aktivitas, tentu beda dampak negatif yang dihasilkan secara langsung oleh perusahaan. Jadi misalnya kalau perusahaan ekstraktif industri, tentu mereka memberikan dampak lingkungan hidup yang besar, misalnya berkaitan dengan SDG nomor 15 ya, yaitu tentang pepohonan. Jadi memotong pohon-pohon, jadi life on land ya Bapak Ibu. Nah kemudian kalau untuk misalnya perusahaan transportasi seperti pesawat, maka dampak yang paling negatif misalnya terhadap GHG emission atau SDG nomor 13 yaitu climate action. Nah dengan demikian perusahaan itu perlu mengidentifikasi apa dampak paling negatif yang dihasilkan secara langsung oleh kegiatan bisnisnya sepanjang value chain. Nah, setelah itu perusahaan merumuskan dan prioritas, maka itu disebut sebagai impact materiality atau prioritas dampak. Nah, perusahaan perlu sekali melakukan tanggung jawab sosial atas dampak-dampak yang diciptakan tersebut. Nah, jadi itulah yang disebut dengan CSR, yaitu kegiatan-kegiatan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang dihasilkan kepada masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi dari dalam perusahaan keluar atau from the inside out. Nah, itulah CSR Bapak Ibu. Nah, kegiatan perusahaan tersebut, CSR-nya itu sebaiknya dilaporkan di dalam sustainability report. Maka sustainability report itu antara lain menggambarkan bagaimana company is responsible atas dampak dari business operation. Dan siapa biasanya yang membaca atau berkepentingan atau ingin mengetahui kegiatan CSR perusahaan, diantaranya adalah konsumen, kemudian employees ya, lalu investor dan tentu masyarakat umum. Jadi konsumen juga ingin tahu. Sekarang sudah banyak konsumen yang sadar dan pintar. Mereka ingin membeli produk hanya dari perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas dampak negatif yang diciptakannya. Nah,
Dampak negatif tersebut Bapak Ibu menjadi ESG issues, yaitu misalnya di sini ada gambar orang yang menggunakan masker, jadi polusi, kemudian juga mungkin ada pelanggaran hak asasi manusia, misalnya tanpa disadari oleh perusahaan. Nah, kemudian juga misalnya adanya pemanasan bumi, memperburuknya climate change. Jadi itu akan menjadi merugikan bagi para petani. Kemudian juga misalnya perusahaan tidak bertanggung jawab atas pemotongan pohon dan sebagainya, maka menimbulkan erosi dan menimbulkan banjir. Nah, itulah ESG issues yang dihasilkan dari dampak negatif dari business operation perusahaan maupun organisasi. Nah, maka Bapak Ibu, hal ini menjadi seperti bumerang bagi perusahaan, yaitu ESG issues ini bisa menjadi ancaman bagi kelancaran operasi perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, perusahaan perlu mengidentifikasikan ESG issues yang mana yang paling menimbulkan resiko paling besar bagi kelancaran operasinya. Yang kemudian itu disebut dengan financial materiality. Jadi from the outside in. Nah, itulah ESG Bapak Ibu. Jadi ESG itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi, untuk memitigasi resiko-resiko ESG yang ditimbulkan kepada perusahaan dan juga termasuk peluang-peluang ESG yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Misalnya sekarang sudah lama ada konsep yang ada diterapkan dan juga sudah diatur di Indonesia, yaitu mengenai sustainable finance, di mana semua perbankan dan institusi keuangan di Indonesia itu wajib mengeluarkan produk-produk dan jasa yang berkaitan dengan keberlanjutan. Jadi seandainya perusahaan kita ingin membeli suatu alat untuk misalnya mengolah limbah, maka dapat mengajukan kepada perbankan untuk mendapatkan bunga yang khusus, yaitu bunganya lebih rendah dibandingkan apabila pinjaman itu digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan keberlanjutan. Nah, oleh sebab itu adalah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan adanya isu-isu ESG di dunia ini, Bapak Ibu. Nah, jadi itu ESG disclosure itu adalah pengungkapan dari bagaimana perusahaan itu bersiap-siap atau siap siaga melakukan mitigasi dan menghadapi yaitu resiko ESG dan peluang-peluang ESG-nya. Dan siapa yang ingin mengetahui itu? Biasanya adalah para investor, mereka sebelum membeli sahamnya, mereka ingin tahu apakah perusahaan ini rentan terhadap isu-isu ESG dan apakah perusahaan ini memanfaatkan peluang-peluang ESG di masa yang akan datang. Kemudian juga perbankan tentunya, seperti yang tadi saya jelaskan mengenai sustainable finance dan bondholder ataupun pemegang green bond. Jadi mereka yang memang merupakan impact investor yang senang membeli produk-produk keuangan yang berkaitan dengan ESG. Nah, untuk lebih memperjelas lagi Bapak Ibu, berikut ini kita akan lihat ada PowerPoint presentasi yang menjelaskan keterkaitan antara sustainability dengan ESG dan CSR. Nah, jadi kita lihat di gambar ini Bapak Ibu, tujuan akhir ya di gambar lingkaran itu adalah SDG, Sustainable Development Goals, dan kemudian tujuan akhir dari operation business itu adalah keberlanjutan bisnis. Maka di sini kita lihat ada mobil-mobil yang jalan untuk mengarah kepada keberlanjutan dan juga berkontribusi kepada Sustainable Development Goals. Maka perusahaan ini pada saat berjalan, jadi diibaratkan sebagai mobil ya, di sini gambarnya di atas jalan, di mana jalannya ini adalah merupakan Sustainable Development proses di mana perusahaan itu menjalankan pembangunan yang berkontribusi positif ya kepada
lingkungan dan masyarakatnya. Jadi development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations in meeting their own needs. Maka sustainable development itu adalah proses, ya. Nah, prosesnya itu adalah jalan ini, dan yang menjalani proses itu adalah perusahaan, ibaratnya adalah mobil-mobil ini. Maka aktivitas atau berjalannya mobil ini menciptakan dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Maka melalui CSR, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang diciptakannya tersebut. Nah, sementara itu ada anak kecil ini, perempuan ya, gambar di sini dia memegang binocular atau teropong. Nah, anak kecil ini, anak perempuan ini diibaratkan sebagai investor perbankan dan lembaga rating yang menganalisa kesiapannya aksi dan kinerja perusahaan untuk mengelola risiko yang timbul karena environmental, social, dan governance terhadap operasional perusahaan dengan menggunakan kriteria ESG. Nah, jadi apabila perusahaan itu diteropong ternyata tidak siap dan tidak mempunyai kinerja yang baik, tidak melakukan CSR yang baik, nah jadi di sini terlihat kaitannya Bapak Ibu dengan melakukan CSR yang baik, maka perusahaan dapat mencapai ESG atau kinerja ESG yang baik. Nah, apabila kinerja ESG yang baik, maka perusahaan mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan pendanaan, untuk diinvestasi, dan kemudian mendapatkan rating yang baik, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai kinerja ESG yang baik dan berkontribusi kepada Sustainable Development Goals. Nah, demikian pemirsa, sharing kami kali ini mengenai kaitan antara ESG, CSR, dan sustainability. Untuk video-video berikutnya, silakan mengunjungi website dari ESG Task Force Kadin yang juga terhubung dengan websitenya Kadin Indonesia. Dan kemudian juga dapat menghubungi kami di 2 email address ini. Salah satu saja boleh dipilih. Baik, Bapak Ibu pemirsa, semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat membuat Bapak Ibu semua termotivasi untuk menjalankan ESG, jadi mencapai kinerja ESG dengan cara menerapkan CSR yang strategik. Terima kasih, sampai jumpa.